Oke, ada misteri keuangan besar nih di pasar saham kita. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Pasar saham kita itu lagi butuh suntikan dana segar. Pertanyaannya, duitnya dari mana? Angkanya nggak main-main, 190 triliun rupiah. Ini kebutuhan buat aturan free float dalam 3 tahun. Ironisnya, di saat pasar lagi kering, ada ratusan triliun yang malah liar di ekonomi bayangan. Kemana uangnya? Banyak yang dibakar di judi online atau yang kita kenal sebagai judol. Tapi yang paling parah bukan cuma soal perputarannya. Uangnya itu keluar dari Indonesia selamanya. Dan ini bukan asumsi loh, Presiden sendiri yang bilang kalau kita kehilangan devisa gara-gara ini. Kalau dirupiahkan, itu nilainya 132,8 triliun. Dan ini terjadi setiap tahun. Terus uangnya lari kemana? Ya lewat skema canggih ke negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara. Sekarang, coba kita sandingkan angka kebocoran ini dengan kebutuhan pasar saham tadi. Seberapa jauh bedanya? Oke, jadi pasar modal kita itu butuhnya sekitar 64,6 triliun rupiah setiap tahunnya. Sementara itu, uang yang bocor karena judol lebih dari 2 kali lipatnya. Jomplang banget kan? Intinya apa? Duitnya itu sebenarnya ada loh. Cuma salah parkir di tempat yang merusak. Dan efek dominonya ini bukan cuma buat investor. Ini merusak seluruh sistem ekonomi kita. Pertumbuhan ekonomi jadi lambat, belanja masyarakat turun, dan laba perusahaan-perusahaan besar juga ikut tertekan. Bayangin, uang yang harusnya buat belanja produk konsumer malah jadi deposit buat situs-situs judol. Belum lagi, ini juga bikin kredit macet pinjol meroket. Banyak yang pinjam uang buat main judol. Jadi, kesimpulannya jelas, uang untuk mengatasi masalah likuiditas pasar modal itu sebenarnya ada. Nah, sekarang coba bayangkan, gimana kalau pemerintah bisa nutup keran kebocoran triliunan ini? Secara teori, krisis likuiditas pasar saham kita bisa selesai dalam sekejap mata. Tapi ternyata nggak sesimpel itu. Membawa uang panas ini balik lagi, ada risikonya. Uang gelap ini bisa memicu pencucian uang, manipulasi pasar, bahkan menjebak investor retail. Ini menyisakan satu pertanyaan besar, apakah solusinya justru akan menciptakan krisis baru yang lebih berbahaya?